Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan teori bahasa dan automata. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-11. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang konteks free grammars atau disingkat dengan CFG. Subbahasan pada materi ini yang pertama adalah cara penghilangan produksi epsilon atau nilai kosong. Yang kedua adalah penghilangan produksi unit. Dan yang ketiga adalah penghilangan produksi useless. Apa sih tujuan dari penyederhanaan CFG itu sendiri? Tujuannya adalah untuk membuat sebuah pembatasan sehingga tidak dihasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Maksudnya di sini adalah tujuan penyederhanaan itu agar prosesnya itu lebih mudah, lebih simpel dan lebih sederhana. Yang pertama kita akan pelajari tentang bagaimana sih cara penghilangan produksi. Definisinya adalah produksi epsilon itu adalah produksi yang menghasilkan nilai epsilon atau biasa disebut dengan produksi kosong atau nullable. Contohnya adalah misal A itu memproduksi nilai epsilon. Nah, A ini maka harus dihapuskan karena apa? Karena bernilai atau karena A ini menghasilkan sebuah epsilon. Contoh 1, misal di sini ada S besar itu memproduksi B kecil, C kecil, A besar, D kecil. Kemudian A besar itu memproduksi nilai epsilon. Maka A di atas itu bernilai nullable karena A ini memproduksi nilai epsilon. Kemudian A besar memproduksi epsilon itu adalah satu-satunya produksi dari A. Yang menghasilkan epsilon itu hanya produksi nilai A. Kemudian bagaimana sih proses penggantiannya? Nah, penggantiannya adalah nilai A epsilon ini, karena A bernilai epsilon, maka nilai A ini harus dihapus. Kemudian, nilai S yang tadinya itu B, C, A besar, D, itu diganti dengan S memproduksi B kecil, C kecil, D kecil. Nilai A-nya itu dihilangkan, karena sudah dihapus di proses penggantian awal ini. Maka hasil penyederhanaannya itu adalah S besar memproduksi B kecil, C kecil, dan D kecil. Lanjut contoh kedua. Di sini ada nilai S itu menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil. Kemudian A besar menghasilkan B kecil, D kecil atau nilai epsilon. A di atas ini itu bernilai nullable. Namun A besar ini bukan hanya bernilai nullable, tapi juga memproduksi nilai B kecil, D kecil. Maka A besar yang mempunyai nilai epsilon ini dihapus. Nah, langkah kedua itu dari nilai S yang menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil itu diganti dengan S besar itu menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, atau B, C, D. Nah, kenapa kok nilainya itu B, C, D? Itu karena nilai A ini itu dihilangkan. Seperti itu. Maka hasil penyederhanaannya itu nilai S besar itu menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, atau B kecil, C kecil, D kecil. Dan nilai A besar itu menghasilkan hanya B kecil, D kecil saja, tanpa memasukkan nilai epsilon. Nah, teman-teman mungkin masih bingung ya, kenapa nilai S ini kok berubah menjadi B kecil, C kecil, A besar, D kecil, atau B kecil, C kecil, D kecil. Alasannya adalah karena nilai A ini itu bisa bernilai A langsung atau bisa bernilai BD. Nah, maka ditulis B sama D. Nah, C-nya ini kan nilai dari S ya, maka dari itu masukkan ke sini juga. Berarti BCA besar D kecil atau BCD itu nilai dari S. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh ketiga. Misal di sini ada nilai
ada simbol S, ini memproduksi D kecil A besar atau B besar D kecil. Kemudian simbol A besar itu menghasilkan B kecil C kecil. A besar menghasilkan nilai epsilon, B besar menghasilkan nilai C. Jadi di nilai A besar ini yang menghasilkan epsilon bernilai label ini harus dihapuskan ya. Jadi prosesnya itu A bernilai epsilon dihapus, kemudian dari nilai S yang memproduksi D kecil A besar atau B besar D kecil itu berubah menjadi D kecil A besar, itu diambil dari sini. Kemudian D, kenapa kok D? Karena A ini tetap diinputkan karena ada yang bernilai BC. Nah, kemudian di samping ini, A ini itu harus dihapus karena apa? Bernilai epsilon. Maka yang ditulis cuma D saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah B besar D kecil, tetap ditulis. Seperti itu. Maka hasil penyederhanaannya itu menjadi S besar itu memproduksi D kecil A besar atau D kecil atau B besar D kecil. Kemudian yang A besar itu menghasilkan BC. Yang A besar menghasilkan epsilon ini dihapus. Kemudian yang terakhir B besar menghasilkan atau memproduksi C. Nah, kemudian contoh keempat ya. Di sini ada nilai S besar itu memproduksi A besar A kecil, C besar D besar. Kemudian A besar memproduksi C besar D kecil atau A besar B kecil B besar. Kemudian B besar memproduksi B kecil atau epsilon. Kemudian C besar itu memproduksi D kecil atau epsilon. Kemudian D besar menghasilkan epsilon. Maka nilai B, C, dan D yang bernilai epsilon harus dihapuskan. Yang pertama ya, kita proses terlebih dahulu yang nilai D besar. Nah, D besar yang memproduksi epsilon dihapus. Nah, kemudian karena ini yang B sama C itu nggak cuman bernilai epsilon, maka selanjutnya langkahnya itu ke awal ya, yang ke S. S besar dari A besar, A kecil, C besar, D kecil, itu diubah menjadi S besar memproduksi A besar, A kecil, C besar. Yang D besar ini dihapus ya. Kemudian yang B besar memproduksi epsilon ini juga dihapus. Kemudian C besar yang menghasilkan epsilon ini juga dihapus. Nah, kemudian A yang memproduksi A besar B besar itu menjadi A besar memproduksi A besar B besar atau A atau B. Kenapa? Karena nilai B ini itu ada yang bernilai epsilon, maka yang ditulis cuman A saja. Kemudian, kenapa kok B? Karena nilai A ini itu juga ada yang bernilai epsilon. Nah, kok bernilai epsilon? Nah, karena turunan dari C dan D ini. Ya, D ini itu bernilai epsilon. Maka nilainya itu menjadi A besar B besar atau A atau B. Kemudian S besar ini yang tadinya bernilai A besar A kecil C besar itu menjadi S besar bernilai A besar A kecil C besar atau A kecil C besar atau A besar A kecil atau A kecil. Maka hasil penyederhanaannya adalah S besar itu memproduksi A besar A kecil C besar atau A kecil C besar atau A besar A kecil atau A kecil. Nah, kemudian yang A besar itu menghasilkan C atau AB atau A atau B. Nah, kemudian yang B besar itu tetap ya yang bernilai B ini dimasukkan, kemudian yang C besar yang bernilai D ini juga dimasukkan. Oke. Yang nomor 5 ini ya prosesnya, yang C belum ditulis ya nanti di sini. Maka C di sini ya. Mungkin teman-teman masih bingung ya kenapa yang S ini kok diturunkan lagi ya menjadi A besar A kecil C besar dan selanjutnya ya. Itu perlu diperhatikan di sini ya.
Jadi A besar, A kecil, C besar. Itu karena nilai A-nya itu ada yang bernilai nullable ya dari turunan D ini, maka bisa juga ya atau itu nilai S itu A sama C besar saja. Nah, kemudian atau lagi karena nilai C besar ini juga mempunyai nilai epsilon, maka ditulis juga atau A besar, A kecil. Kemudian atau lagi nih, karena A besar ini juga bisa bernilai epsilon dari turunan D ini, maka bisa ditulis atau nilai A seperti ini. Selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang cara penghilangan nilai nullable atau nilai epsilon, selanjutnya adalah penghilangan produksi unit. Apa sih definisi dari produksi unit itu sendiri? Produksi unit adalah produksi yang dimana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel saja. Nah, contoh misal di sini ya, ada S yang memproduksi A besar, kemudian ada A besar yang memproduksi B besar, dan ada C besar memproduksi D besar. Nah, ini adalah aturan-aturan yang nantinya itu dihilangkan. Karena apa? Karena ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel saja. Nah, contoh satu ya. Misal di sini ada S memproduksi S besar B kecil, kemudian S besar menghasilkan C besar menghasilkan D besar, C besar menghasilkan E kecil F kecil, kemudian D besar menghasilkan D kecil D kecil. Maka proses penggantiannya adalah C yang memproduksi D itu diganti dengan C yang memproduksi DD. Karena apa? D ini memproduksi DD langsung dikeatasin aja ya. Turunannya dimasukin ke atas. Maka menghasilkan DD. Kemudian S besar yang bernilai C besar, ya maka diganti aja nih yang bernilai C-nya itu diganti dengan apa? C ini kan memproduksi EF ya, maka ditulis di sini EF. Nah, kemudian S ini selain menghasilkan EF, itu juga menghasilkan D ya, maka ditulis di sini D ini bernilai DD. Nah, maka ditulis DD ya. Ini jangan terkecoh ya teman-teman semua ya. Jadi C ini kan ada yang bernilai D sama bernilai EF. Yang bernilai EF ini dimasukkan ke sini. Kemudian yang C itu juga bernilai D. Nah, nilai D ini karena dihilangkan, maka diambil turunannya. Nah, turunannya itu adalah D kecil, maka dimasukkan di sini. D kecil. Nah, sederhananya adalah S besar itu menghasilkan S besar B kecil. Ini ya, karena nilainya itu ruas kanan ruas kirinya itu lebih dari 1, itu maka ditulis aja. Kemudian S besar yang tadinya itu menghasilkan memproduksi C besar saja, maka dituliskan DD atau EF. Kemudian C besar menghasilkan DD, karena D ya, D ini menghasilkan DD, maka ditulis DD. Dan C besar itu menghasilkan EF, dan D besar itu menghasilkan DD. Maka setelah hasil penyederhanaan ini, sudah ada nilai yang ruas kanan ruas kirinya hanya satu aja. Nah, contoh kedua, misal di sini ada S memproduksi A besar, kemudian S memproduksi A besar A kecil, kemudian A memproduksi B besar, kemudian B memproduksi C besar, B memproduksi B kecil, C memproduksi D besar, kemudian C memproduksi A kecil B kecil, kemudian D memproduksi B kecil. Proses penggantiannya kita lihat ya. Di sini sebenarnya teman-teman bisa memilih mana dulu ya mau diproses ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang diproses pertama salah ya juga nanti bukan salah ya, sebenarnya kurang tepat, nanti malah membingungkan di proses selanjutnya. Dia perlu diperhatikan baik-baik ya. Kalau misalnya di sini itu proses penggantian pertamanya itu yang C memproduksi D terlebih dahulu. Nah, C yang memproduksi D ini diambil tuh turunan dari D itu mana? Nah, turunan dari D itu B, maka ditulis C memproduksi B kecil. Nah, kemudian B memproduksi C besar. B memproduksi C besar. Nah, turunan dari C besar ini apa sih? Turunan dari C besar itu AB. Nah, maka ditulis AB. Kemudian A yang memproduksi B
B besar, A yang memproduksi B besar ya, itu maka menjadi AB, AB itu diambil dari ini nih, B yang memproduksi C. Nah, C ini itu kan turunannya AB ya, AB masuk ke sini. Maka B itu juga bernilai AB. Maka di sini ditulis AB ya. Kemudian B besar itu juga bernilai B kecil, maka ditulis B kecil seperti itu. Nah, kemudian S besar yang bernilai A besar itu menjadi S memproduksi A kecil B kecil ya. A ini ya, A turunannya itu maka mana? A turunannya AB itu diambil dari turunan B dulu. Oh ya ini A itu kan bernilai produksi B. Nah turunan B itu B kecil, maka ditulis di sini B kecil. Nah kemudian ya nilai AB ini diambil dari C memproduksi AB. Lah B memproduksi C, maka A memproduksi B. Lah B nilai ini turunannya yang ruas kanan kirinya itu lebih dari 2 itu yang mana sih? Yang AB ini. Maka nilai S itu juga memproduksi nilai A kecil B kecil. Dari turunan ini ya, yang tadi ya. Berarti A itu memproduksi B, turunan B memproduksi C, nah C ini memproduksi AB. Maka AB ini diangkat tuh ke A. Nah, maka di sini A kecil B kecil. Nah, hasil penyederhananya itu menjadi S memproduksi A kecil B kecil atau B kecil, kemudian S besar, S memproduksi A besar A kecil, kemudian A memproduksi A kecil B kecil dan atau B, kemudian C memproduksi A kecil B kecil. Oke, selanjutnya adalah tentang penghilangan produksi useless. Ini adalah penghilangan produksi terakhir. Jadi produksi useless ini adalah produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Ya, jadi nanti yang simbol variabel yang tidak memiliki penurunan ini harus dihapuskan. Kemudian produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Nah, ini bisa kalian terjemahkan ke akan meluping terus itu kan nggak sampai akhir atau tidak sampai garis finish lah seperti itu. Nah, contoh pertama, misal simbol S memproduksi A kecil S besar A kecil, atau A besar D kecil D kecil, atau B besar D kecil E kecil. Kemudian simbol A itu memproduksi A besar D kecil A kecil, dan simbol B itu memproduksi B besar B besar B besar atau A kecil. Nah, simbol variabel A itu tidak memiliki penurunan yang menuju terminal ya. Jadi harus dihilangkan. Nah, kenapa sih kok penurunan ini tidak yang menuju terminal sehingga dapat dihilangkan? Tidak menuju ya, karena coba teman-teman perhatikan di sini. Nilai S itu kan ada yang bernilai A besar, B kecil, D kecil. Nah, nilai A ini itu mempunyai nilai A besar, D kecil, A kecil. Maka kalau misalkan digabungkan ABD dan ADA ini, maka menjadi ADA BD. Nah, ADA BD itu ada nilai A-nya lagi nih, ada nilai A besarnya lagi. Maka diturunkan lagi menjadi ABD, DA BD. Nah, kemudian A besarnya ini masih ada lagi nih, maka diturunkan lagi. Nah, terus-terusan sampai tidak ada batas menuju terminal. Maka harus dihilangkan variabel A ini. Tapi konsekuensi dari nomor 1, aturan produksi S yang bernilai atau yang memproduksi A besar B kecil D kecil itu tidak memiliki penurunan. Jadi nanti ini dicoret dan ini dicoret. Maka hasil penyederhanaannya itu nilai S itu memproduksi A kecil S besar A kecil atau B besar D kecil E kecil ya. Ini yang dicoret. Kemudian B besar memproduksi B besar B besar B besar atau A, ini tetap ditulis ya. Karena memenuhi semuanya sih ini. Kemudian contoh kedua untuk menghilangkan nilai useless ya. Misal di sini ada
Simbol S itu memproduksi A besar A kecil atau B besar, kemudian simbol A itu memproduksi A kecil B kecil atau D besar, kemudian simbol B memproduksi B kecil atau E besar, kemudian simbol C itu memproduksi B kecil atau B kecil B kecil, kemudian simbol E itu memproduksi A kecil E besar dan A kecil. Nah, langkah pertama itu A yang bernilai D itu harus dihilangkan. Kenapa tidak memiliki penurunannya? D ini mana penurunannya? Nggak ada kan? Nah, maka dihapuskan. Kemudian C yang memproduksi BB itu C tidak akan pernah tercapai karena apa? C memproduksi BB. Nah, coba lihat nih, nggak ada turunannya ya. C mana C? Nggak ada ya, maka dihapuskan. Kemudian E yang memproduksi E besar, A kecil, E tidak memiliki aturan produksi menuju terminal. Ini juga tidak bisa menuju terminal, tapi konsekuensinya nomor 3 ya, yang ini B memproduksi simbol variabel E tidak memiliki penurunan, maka ini juga dihapuskan. Maka hasil penyederhanaannya adalah S memproduksi A besar A kecil atau B besar, kemudian A besar itu memproduksi A kecil B kecil ya, karena adanya ini dihapus ya. Kemudian yang B itu memproduksi B kecil karena E-nya ini juga dihapus. Oke, mungkin tadi terkait materi tentang penghilangan nilai yang tadi apa? Penghilangan nilai epsilon, kemudian produksi unit, dan yang terakhir adalah penghilangan nilai useless ya. Nah, ini tugas-tugas teman ya, hilangkan produksi epsilon pada kasus berikut, kemudian hilangkan produksi unit pada kasus berikut, kemudian hilangkan produksi useless pada kasus berikut. Coba diselesaikan dengan langkah-langkah sesuai dengan yang di atas, nanti dikumpulkan di kalsa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Kalau misalkan ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.